Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya kembali untuk berbagi seputaran gangguan asam lambung ke anxiety yang pernah saya alami. Ya, semoga saja apa yang akan saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Untuk sesi kali ini adalah sesi menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Simak sampai dengan selesai, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang belum saya jawab ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya Nurul Nikmah. Berapa lama asam lambung bisa sembuh? Terima kasih. Nah, ini ya teman-teman ya, banyak sekali teman-teman yang menanyakan berapa lama sih gangguan asam lambung itu bisa sembuh. Teman-teman itu perlu ketahui dulu jenis gangguan asam lambung teman-teman itu seperti apa ya, karena gangguan asam lambung itu bisa disebabkan oleh radang lambung, luka lambung, iritasi di lambung ya. Teman-teman perlu ketahui dulu dengan cara teman-teman itu periksa ke dokter ya. Karena jenis gangguan asam lambung itu bisa saja ya, teman-teman itu tidak ada luka, tidak ada radang lambung, tidak ada iritasi di lambung, tapi teman-teman sering mengalami yang namanya sensasi-sensasi yang terasa nggak nyaman di lambung. Itu bisa penyebabnya itu berbeda. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan berapa lama sembuhnya, untuk masing-masing orang bisa saja berbeda lama waktunya ya, karena ya kembali lagi ya, jenis gangguan asam lambung masing-masing orang itu bisa saja berbeda, pemicunya berbeda, terus jenisnya juga berbeda, jadi penanganannya mungkin akan sedikit berbeda dan lama waktu sembuhnya itu bisa saja berbeda. Kalau teman-teman memang sudah periksa ke dokter, sudah diperiksa sedemikian rupa, tidak didiagnosa ada sakit lain, tapi teman-teman masih merasakan banyak sensasi, sedangkan dalam pemeriksaan itu tidak ada masalah di lambung, tidak ada luka lambung, tidak ada radang lambung, itu bisa karena faktor pikiran kita. Pikiran yang seperti apa? Banyak sekali, masing-masing orang itu pasti punya beban pikiran yang berbeda-beda ya teman-teman ya, baik dari pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, dan lain-lain, mungkin trauma masa lalu ya, atau mungkin rasa kesedihan, rasa jengkel yang dipendam ya, rasa kekecewaan yang menyebabkan beban pikiran kita itu meningkat, bertambah, kita kepikiran terus ya, akhirnya kita mengalami gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, kalau teman-teman selalu menanyakan berapa lama sembuhnya, sebaiknya teman-teman periksakan dulu ke dokter. Kalau memang teman-teman sudah didiagnosa tidak ada sakit lain, teman-teman jangan takut ya, karena ikutin arahan dari dokter, insya Allah itu akan membantu. Sensasi-sensasi yang muncul setiap hari dalam proses penyembuhan, proses pemulihan dari gangguan asam lambung itu sangatlah wajar kalau menurut saya ya teman-teman. Selagi kita belum sepenuhnya pulih, sebelum sepenuhnya sembuh, sensasi itu akan mengiringi. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, karena gangguan asam lambung ke anxiety bisa sembuh ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang belum periksa, saya sarankan untuk periksa ke dokter. Semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Iqbal. Kang, saya paling susah perut berdenyut-denyut, terasa kayak dipusar, jadinya bikin takut, apalagi sering mimpi yang nggak jelas dan takut suara burung gagak. Sudah 1 tahun nggak sembuh-sembuh gini ya teman-teman. Kalau teman-teman itu masih merasakan ada gangguan di lambung ya, gangguan asam lambung, bisa saja ya teman-teman itu sedang asam lambungnya sedang tinggi ya, gas lambung sedang tinggi, atau GERD-nya itu lagi kambuh, pasti menimbulkan rasa yang nggak nyaman. Ketika rasa nggak nyaman itu langsung kepikiran ya, kepikiran, kita terus takut, terus kita itu berpikir yang macam-macam, sehingga ada suara-suara mitos ya, contoh misalkan burung gagak, burung gedase, atau mungkin di malam hari itu ada burung malam, ada bunyi cicak jatuh dan lain-lain ya teman-teman ya. Itu teman-teman itu kepikiran, teman-teman itu takut, dan teman-teman itu selalu khawatir ya. Itu bisa karena teman-teman itu mentalnya sedang down, mentalnya sedang lemah ya, mentalnya sedang turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita merasakan yang namanya sensasi-sensasi setiap hari. Kita khawatir dengan kondisi kesehatan kita. Akhirnya apa? Perasaan-perasaan, pikiran-pikiran negatif itu selalu muncul. Kita berpikirannya itu pikiran yang sudah negatif ya. Kita kalah ya, pikiran positif kita itu kalah. Beban yang kita pikirkan itu, beban yang kita rasakan itu, selalu kepikirannya adalah pikiran negatif. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini tanda mau mati, jangan-jangan ini tanda mau itu. Pokoknya banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih ya,
bisa saja teman-teman itu memang gangguan asam lambungnya masih tinggi, GERD-nya belum sembuh, pasti merasakan ketidaknyamanan di fisik kita. Ketika rasa tidak nyaman itu menimbulkan khawatir, menimbulkan cemas, dan itu terjadi setiap hari, sehingga pikiran kita itu terganggu, akhirnya mental kita itu down. Nah, solusinya gimana ya teman-teman ya? Mulailah teman-teman itu konsisten menjalankan 3P itu, dari pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya kita perbaiki. Dan teman-teman jangan takut, teman-teman itu jangan kaget ketika setiap hari itu akan merasakan sensasi ketika asam lambung atau GERD-nya teman-teman itu belum sepenuhnya pulih. Itu bikin rasa nggak nyaman, memang kita rasakan dan itu terasa nyata ya. Mulai untuk tidak menakutkan itu dulu, supaya apa? Mental kita itu bertambah. Kalau mental kita bertambah, mental kita mulai naik ya, insya Allah ya teman-teman, ketika merasakan rasa nggak nyaman ya, itu teman-teman itu pikiran negatifnya itu pasti mulai kurang. Jadi nanti teman-teman itu akan kuat ya, ketika mendengar suara burung mitos, atau mungkin mendengar kabar duka, terus mungkin mendengar mitos-mitos yang lain, teman-teman itu nanti akan kuat. Itu adalah faktor pikiran kita, faktor mental kita yang sedang down. Jadi mulai sekarang, ayo coba mulailah berlatih untuk tidak menakutkan sensasi-sensasi yang muncul, rasa nggak nyaman di fisik kita yang muncul. Coba kita berlatih untuk tidak menakutkan itu dulu. Nanti kalau asam lambungnya sudah mulai membaik, asam lambungnya sudah mulai sembuh, GERD-nya kita sudah mulai sembuh, rasa di fisik kita sudah mulai nyaman, di badan kita mulai nyaman, insya Allah pikiran-pikiran seperti itu akan berangsur menurun dengan sendirinya. Pikiran negatif-negatif itu akan menurun dengan sendirinya. Tapi teman-teman, mulai sekarang harus dilatih untuk tidak menakutkan sensasi-sensasi itu. Yang terpenting adalah teman-teman sudah periksa ke dokter ya, tidak didiagnosa ada sakit lain, teman-teman itu menjalani metode-metode penyembuhan, salah satunya adalah 3P dijalankan konsisten. Semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Bentar. Partini, Mas numpang nanya, kalau mau nanggulangi dada kiri nyeri minta solusinya. Nah, dada kiri nyeri, terasa nyeri, terus terasa celekit-celekit ya, itu sebenarnya banyak pemicunya. Salah satunya yang terdekat adalah ketika kita itu memang punya gangguan asam lambung ya. Kita mengalami rasa yang nggak nyaman ya di area lambung, gas lambung tinggi, atau GERD ya teman-teman, asam lambung yang reflux. Pasti akan merasakan sensasi di area dada ya teman-teman ya, biasanya itu celekit-celekit terus nyeri. Nah, untuk meminimalisirnya ya teman-teman ya, usahakan teman-teman itu mengurangi makanan-makanan yang sifatnya itu memicu asam lambung, gas lambung tinggi ya teman-teman, bisa searching ya, makanan-makanan pemicu asam lambung itu coba dikurangi dulu. Nah, ada cara lain lagi ya teman-teman, coba kita mulai rileks ya, kita belajar rileks ya. Banyak beban pikiran yang kita rasakan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran ya, apapun itu sumbernya ya, apapun masalahnya itu, beban pikiran kita itu semakin meningkat, semakin bertambah, akhirnya apa? Asam lambung juga bereaksi. Ketika asam lambung bereaksi, asam lambung tinggi, gas lambung juga jadi tinggi, itu bisa menyebabkan rasa nggak nyaman di dada ya, area dada ya. Tapi kalau teman-teman itu sedang mengalami seperti itu, contoh misalkan, oh tiba-tiba rasanya seperti itu, usahakan teman-teman itu tetap tenang dulu ya, jangan panik, minum air hangat, minyak kayu putih ya, biasanya saya dengan cara seperti itu, supaya apa? Supaya membantu untuk rileks ya, yang susah sendawa nanti sendawa ya, itu bisa mengurangi intensitas sensasi-sensasi yang di area sini ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Bentar ya teman-teman ya, karena saya langsung scroll ini ya. Rosna, saya Mas, sensasi yang awet, keliengan, dan badan ringan, kenapa nggak hilang-hilang? Gini ya teman-teman ya, keliengan, rasa melayang ya, rasa nggak nyaman, oleng, terus pandangan kabur ya, lemes, letih, lesu, badannya goyang ya, itu adalah sensasi-sensasi yang dulu saya rasakan itu paling awet. Kenapa nggak hilang-hilang? Memang sensasi ini yang dulu saya rasakan adalah sensasi-sensasi yang terakhiran ya teman-teman. Ketika saya sudah tidak menakutkan sensasi-sensasi yang lain ya, sensasi-sensasi yang lain
baik di area perut, di area punggung, area dada, dan rasa-rasa yang lain itu sudah bisa dibilang itu sudah berkurang dan jarang sekali muncul. Tapi sensasi keliengan ini memang saya rasakan itu awet ya teman-teman ya. Setiap hari, setiap saat intensitasnya kadang naik turun. Bahkan ketika saya sudah bisa beraktivitas pun, sensasi-sensasi itu masih ada ya, masih kerasa, hanya intensitasnya saja naik turun. Nah, kapan hilangnya sensasi-sensasi seperti ini? Nanti ketika teman-teman itu asam lambungnya, gangguan asam lambungnya, GERD-nya itu sudah mulai sembuh ya, kecemasan teman-teman mulai terkendali, mental teman-teman juga sudah mulai meningkat, energi teman-teman itu juga sudah mulai meningkat drastis gitu ya teman-teman ya. Nanti insya Allah rasa keliengan itu akan mulai sedikit demi sedikit itu hilang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mengalami keliengan seperti ini, teman-teman usahakan nih ya, jangan dipikirkan setiap hari walaupun itu terasa ya, bawa kesibukan ya, bawa aktivitas ya. Bisa teman-teman itu dengan melakukan aktivitas keseharian dengan hobi-hobi yang menyenangkan ya, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, keliengan, sempoyongan, badan oleng itu memang awet, tapi bukan berarti itu nggak bisa sembuh ya. Karena saya juga bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. 3P dijalankan konsisten ya, dari pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya gitu ya, kita perbaiki. Insya Allah nanti juga akan ada perubahan, akan ada perkembangan yang lebih baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Tetap semangat ya, kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.